Jumpa lagi bersama aku di Buditronic Official. Kali ini aku bakal nge-review HP dari Bofeng dengan tipe B21L. Nah, HT-nya udah ada di depan aku, tapi sebelum kita review sama-sama, buat teman-teman yang baru mampir di channel Buditronic, silahkan di-subscribe dulu dan dinyalain loncengnya supaya bisa ikutin update-update terbaru dari channel kita. Kalau minggu kemarin kita reviewnya itu tentang kamera-kamera, CCTV, IP kamera. Kali ini kita bakal nge-review lagi nih tentang per-HT-HT-an. Bukan hati-hati ya, HT-HT. HT dari Bofeng dengan tipe B21L yang sekarang udah ada di depan aku nih. Ini kenapa ada dua box, nanti kita akan lihat. Kita pilih dulu yang ini, dan untuk boxnya dia basic aja ya guys, dus seperti biasa, dan lalu ada bacaan Bofeng di depan dan di sisi-sisinya. Di sini dia udah dilengkapi dengan stiker modelnya, ada tulisan BF21L, terus juga powernya juga informasinya udah tertera di stiker kecil ini. Powernya itu 5 watt dan frekuensinya itu dia udah dual band guys. Untuk VHF-nya 136-174 MHz dan untuk UHF-nya 400 sampai 520 MHz. Oke, untuk packaging dan informasi di packagingnya itu aja. Sekarang langsung aja kita unboxing si HT ini. Yuk, buka. Nah, ini udah kita buka boxnya, dan untuk yang paling atas kita dapat ini. Kalian tahulah ya ini apa. Ini ada buku panduannya. Di sini dapat dua, ada yang bentuknya buku, ada yang cuma selebaran aja. Dan untuk bahasanya dia pakai bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Iya kah bahasa Inggris? Oh iya benar. Terus juga kalian akan dapat kartu garansi resmi dari Bofengnya. Dan untuk HT-nya, untuk box yang ini aku dapat warnanya itu warna oranye hitam. Terus sebelum kita cek paja yang di dalamnya lagi, kita akan lihat dulu untuk yang ada di dalam box ini apakah dia warnanya sama. Gimana tadi bukanya sih? Nah, untuk yang di box kedua ini dia HT-nya itu warnanya hijau guys. Jadi untuk si BF21L ini punya dua pilihan warna, ada yang warna oranye hitam dan ada yang warna hijau hitam gitu. Aku mau pakai yang oranye aja, dan yang hijau ini kita pajang dulu guys. Karena kita mau pajang, jadi kita pasang dulu. Sebentar ya guys. Aduh, aku copot, jadi kita pastiin ini kenceng dulu. Oke, sip. Oke. Yang hijau ini kita jadikan pajangan saja. Buat reviewnya kita akan pakai yang oranye hitam ini. Tapi sebelumnya kita akan keluarin dulu item-item yang kita dapetin dari pembelian BF21L ini. Tadi udah dapet unitnya, sekarang kita dapat baterainya. Untuk baterainya ini di sini ada informasi modelnya, seperti biasa ya di dalamnya ini. Modelnya BL21UV, terus juga untuk kapasitas baterainya ini 1800 mAh guys. Oke deh, itu aja. Selanjutnya kita keluarin juga di dalamnya itu ada dockingnya. Ini dia docking, terus juga kita udah dapet headset. Ini ada belt clip, hand strap, dan yang gak ketinggalan antenanya juga. Untuk antena juga kita bisa lihat ya, di sini ada bacaan frekuensinya lagi, sama kayak di sini sebelumnya. Kayak di sini untuk frekuensinya ini serupa ya guys, 136 sampai 174 dan 400 sampai 520. Nah, untuk pembelian dari BF21L ini item-itemnya udah kita keluarin semua. Sekarang langsung aja untuk kita pasang HT-nya. Yuk ikutin. Nah, sekarang langsung aja kita pasang dulu si baterainya ini. Dia caranya dimasukin dulu atasnya, abis itu yang bulatnya ini kita puter guys. Tadi sih aku bisa langsung pakai tangan, tapi sebentar, kok dia nggak mau masuk ya? Oh, ininya terlalu tinggi. Tunggu sebentar ya, kita kendorin dulu. Ini baterainya udah kita pasang, jangan lupa kita pasang juga si antenanya. Antenanya ini bisa dilepas pasang ya guys, dan bukan yang model lentur-lentur gitu. Sip, ini udah terpasang. Sekarang kita akan nyalain dulu HT-nya. Seperti biasa, kalau nyalain tuh kita putar aja knob powernya. Seperti HT pada umumnya. Pada umumnya terus. Nah, ini posisinya udah nyala. Sekarang sebelum kita operasiin nggak tuh? Sebelum kita pakai HT-nya, kita mau lihat-lihat dulu bagian-bagian dari detail HT BF21L ini. Nah, sebelum kita pakai, kita lihat dulu detail-detailnya. Untuk yang pertama,
seperti pada umumnya. Ini dia untuk knob powernya. Jadi kalau buat nyalain, matiin, kita puter aja ini. Dan ini juga bisa dipakai buat ngatur volume. Terus juga di bagian tengah sini ini ada center. Terus sebelah sini ada antena bisa dilepas pasang, dan di depan sini ada indikatornya. Di sini ada bacaan Baofeng, dan ini untuk layarnya. Terus juga ini dia tombol-tombolnya ya guys. Nah, untuk di bawah layarnya ini seperti biasa, ini ada tombol-tombolnya, dan ini tombol-tombolnya itu dari karet. Terus juga kita lihat bagian samping. Di bagian samping ini ada PTT-nya nih, tapi PTT-nya ini beda ya guys, dia nggak dari karet, dia itu dari plastik. Sama untuk bagian bawahnya, enggak deh, nggak sama. Bagian bawahnya itu dari karet juga. Di sini juga ada tombol-tombol lainnya. Kita akan cek satu persatu tombol-tombol itu. Yang di bawah PTT banget, ini tuh tombol untuk masuk ke radio. Nah, kayak gini. Terus juga kalau misalkan kalau ditekan tahan itu, dia jadinya masuk ke mode monitor. Kayak gitu ya. Terus yang di bawahnya tombol radio dan monitor ini ada tombol center. Nah, kalau kita klik sekali, dia mode centernya itu standby. Kalau kita klik lagi, dia modenya alarm. Bukan alarm dong. Modenya kedip-kedip, SOS gini. Terus kalau misalkan kita mau matiin, tinggal klik lagi. Dan kalau kita tekan tahan, dia akan scanning. Jadi ini bisa. Nah guys, jadi tombol center ini dia kalau misalkan ditekan tahan, dia akan masuk ke mode scan cloning atau mode cloning. Nih, kita coba tekan tahan. Tuh, dia udah mulai nge-scan atau cloning. Jadi kalau misalkan ada HT yang aktif di sekitar kita, dia akan langsung terbaca gitu. Nah, nanti kita akan praktekin ya guys, kayak gimana. Terus juga di bagian bawahnya di sini ada tombol buat kalau misalkan kita tekan sekali, dia itu bisa buat ngubah power. Nah, di sini untuk HT ini tuh dia untuk powernya ada dua pilihan, ada yang high dan ada yang low. Jadi kalian bisa gonta-ganti powernya itu pakai tombol yang bawah ini, diklik aja sekali. Itu udah sambil dipraktekin sebenarnya, cuma jauh aja jaraknya. Nah, kalau misalkan kita tekan tahan, dia akan masuk ke mode alarm kayak gini. Sekarang kita akan lihat untuk sisi lainnya. Nah, untuk sisi lainnya di sini ada seperti biasa, ini ada port buat kabel headset sama kabel data. Udah, terus kita lihat bagian belakangnya. Nah, di sini adalah port buat chargernya ya guys. Dan untuk chargernya ini dia udah Type C. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini terus lowbat, kalian bisa pakai casan HP kalian yang udah Type C tentunya. Jadi nggak perlu docking lagi gitu. Oke. Nah, untuk bagian-bagiannya udah. Sekarang kita akan lihat untuk menu-menu yang tersedia dalam HT ini. Nah, kalau tadi kita udah lihat bagian-bagiannya, sekarang kita mau lihat fungsi dari tombol-tombol lainnya, terutama yang ada di depan sini. Dan kita akan lihat juga menu-menu yang ada dalam HT ini ya. Nah, untuk masuk ke menu, di sini kita bisa tekan tombol yang hijau ini. Untuk menu dari HT ini tuh dia ada sampai 45 menu. Terus juga seperti yang udah disampaikan tadi, terlalu baku. Nah, untuk powernya, kita masuk ke menu power. Di sini untuk pilihan powernya tadi udah saya bilang ada dua opsi ya. Ada yang high dan ada yang low gitu. Terus untuk yang sebelah sini ini tombol buat back, dan di bagian bawah ini tombol AB-nya ya guys. Untuk sebelah sini ini ada tombol buat ngubah-ngubah modenya, mode frekuensi ataupun mode channel. Nah, gitu. Nah, misalkan kita masuk ke mode frequency mode, terus nanti kita bisa atur misalkan mau kita setting AB-nya, kita bisa tekan tombol AB yang sebelah sini ya guys. Lanjut ya guys, sekarang kita akan coba buat ngelock si tombol-tombolnya. Jadi kalau misalkan lagi dipakai dan kepencet-pencet, dia nggak akan pindah-pindah gitu. Nah, buat cara ngelocknya, di sini kita bisa lihat ini di tombol bintang ada juga gambar kuncinya. Jadi ini buat ngelock. Caranya kita tinggal tekan tahan aja, tekan tahan, dan ini udah masuk ke mode lock. Jadi kalau misalkan ditekan-tekan, dia nggak bakal pindah-pindah. Tuh, aman ya, nggak bakal pindah-pindah channel dan segala macamnya. Terus kalau mau di unlock, tinggal tekan tahan lagi aja, udah terlepas locknya gitu.
Nah, selanjutnya kita lihat di sini di tombol pagar ini dia itu bisa kita pakai buat nge-scan frekuensi. Dan scan frekuensi ini beda ya guys sama yang tadi sebelumnya kita udah jelasin. Kalau yang sebelumnya yang di sebelah sini itu buat scan cloning, kalau di sini tombol pagarnya itu di sini dia bisa dipakai buat scan frekuensi. Nah, langsung aja kita scan frekuensi. Caranya tinggal ditekan tahan. Scanning begin. Akan ada suara scanning begin, terus dia terus berjalan, dan kalau misalkan ada frekuensi yang terbaca dia akan off sendiri gitu, atau kita tekan JPTT-nya. Nah, itu tadi kita udah lihat bagian-bagian dari HT ini. Sekarang langsung aja kita coba dengerin hasil suara dari HT ini. Oke, aku mau masuk ke mode radio. On. Nah, ini untuk radionya. Ini untuk hasil suara dari radionya ya guys. Nah, sekarang kita bakal tes suara pakai HT yang satunya. Sebelumnya kita samain dulu channelnya. Ini udah nyala ya tadi. Welcome, channel mode. Nah, kita samain dulu yang bawah aja deh. Ini kan 136. Nah, ini kita samain aja 136 Oke. Langsung aja kita samain channelnya 1362200. Oke. T1 tes. Nah, oke, ini channelnya udah sama. Langsung aja kita dengerin gimana hasil suaranya ya guys. Tes suara. Nah, ini hasil suara dari HT BF21L. Suaranya jernih ya guys. Cukup. Oke, sekarang kita coba deketin mic-nya ya. Cek suara. Agak cek suara. Nah, ini untuk hasil suaranya, ini kita balik tapi sama aja, ini kualitas dari suara BF21L ya guys. Oke, suaranya jernih, mantap. Oke guys, sekarang kita akan cobain buat cloning. Jadi kita mau ngebaca si frekuensi ini dan kita cloningnya pakai HT yang ini. Nah, ini saya pakai HT yang satunya ini Baofeng UV12 guys. Ini dia udah nyala posisinya. Sekarang langsung aja kita cloning pakai HT si BF21L ini. Untuk HT yang ini, yang BF12, dia ada di frekuensi 400 ya guys, 40625. Oke, sekarang langsung aja kita scanning. Oke, caranya tinggal ditekan tahan aja tombol buat cloningnya yang ini. Terus kita tekan PTT di sini. Nah, ini udah terbaca. Kita simpan. Memory channel. Oke. Confirm. Nah, dari confirm, ini udah tersimpan. Nah, tadi ini channelnya udah kita simpan. Sekarang kita cek apa udah tersambung. Cek. Nah, ini udah tersambung satu sama lain ya guys. Abis kita cloning, dia tersimpan di channel 002 guys. Oke. Nah, itu tadi kita udah review dan lihat bareng-bareng gimana kualitas dari HT Baofeng yang tipenya itu BF21L ini. Untuk harga HT ini ada di kisaran 400 ribuan. Buat teman-teman yang mau samaan kayak aku punya HT ini, kalian bisa langsung klik link di deskripsi, ada di sini di bawah ini. Dan kalau misalkan teman-teman punya saran ataupun ada yang mau ditanyain, bisa langsung komen-komen di bawah. Makasih udah nonton, jangan lupa like video ini, share juga, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.